Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan selamat siang kepada Bapak Sugeng Simatupang ESE MM selaku dosen mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank. Sebelum saya memulai materi saya, perkenalkan nama saya Romuliuta Soid, NIM 2140608, Prodi S1 Akuntansi semester 6. Di sini saya akan memaparkan tentang Lembaga Keuangan Non-Bank untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ke topik pembahasan kita, yaitu lembaga keuangan non-bank bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Nah, salah satu lembaga keuangan non-bank yang saya ambil contohnya yaitu perusahaan asuransi. Nah, topik pembahasan kita yang pertama yaitu tentunya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari perusahaan asuransi itu sendiri, dan yang kedua peran dan fungsi asuransi bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Nah, oke, kita mulai ke topik kita yang pertama yaitu pengertian perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi itu adalah yaitu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan jasa pertanggungan risiko, yang memberikan pergantian karena adanya kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul. Nah, jenis asuransi itu yaitu ada asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi kepemilikan dan properti. Oke, yang selanjutnya yaitu apa sih fungsi dari perusahaan asuransi itu sendiri? Nah, fungsi perusahaan asuransi itu adalah untuk membantu perkembangan perekonomian melalui usaha-usaha yang dilakukan guna meminimalkan kemungkinan terjadinya suatu risiko, menurunkan tingkat kerugian atau membatasi kerugian yang terjadi. Nah, oke, kita ke topik yang utama yaitu peran asuransi bagi negara, perekonomian dan pembangunan Indonesia. Nah, usaha perasuransian memiliki kedudukan strategis dalam upaya memajukan kesejahteraan umum maupun perekonomian negara karena mampu menghimpun dana masyarakat. Hanya saja untuk perasuransian tergolong bidang usaha yang memerlukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan dari pemerintah. Nah, tujuannya itu yaitu untuk mengamankan dana masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian agar usaha asuransi mempunyai kekuatan hukum yang lebih kokoh. Nah, sebagai salah satu lembaga keuangan yang punya peranan penting, usaha perasuransian diharapkan mampu meningkatkan pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Nah, berikut peran asuransi dalam pembangunan ekonomi. Yaitu yang pertama, asuransi mampu menampung kerugian akibat risiko pembangunan. Oke, pembangunan juga memiliki risiko yang bisa mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai. Karenanya, dibutuhkan juga kehadiran usaha perasuransian yang tangguh supaya mampu menampung kerugian yang timbul oleh adanya berbagai risiko. Nah, berarti yang kedua, asuransi sebagai sarana finansial dalam ekonomi rumah tangga. Nah, kebutuhan jasa usaha perasuransian juga mencakup tata kehidupan ekonomi rumah tangga. Tujuannya untuk menghadapi risiko finansial yang paling mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta benda yang dimiliki. Oke, selanjutnya itu asuransi dapat menanggung risiko dunia usaha. Nah, kebutuhan usaha perasuransian juga dirasakan dunia usaha mengingat di satu pihak terdapat berbagai risiko yang secara mendasar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya. Di lain pihak, dunia usaha seringkali tidak dapat terhindar dari suatu sistem yang memaksanya untuk menggunakan jasa usaha perasuransian. Nah, yang selanjutnya di poin 4, asuransi bersama sektor lain berperan dalam perekonomian Indonesia. Nah, usaha perasuransian cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan turut hadir dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan lainnya. Yang selanjutnya itu menjanjikan perlindungan sekaligus menghimpun dana masyarakat. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUH Dagang yaitu mengatur asuransi sebagai suatu perjanjian dalam usaha perasuransian. Nah, usaha asuransi itu adalah usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung sekaligus menyangkut dana masyarakat. Nah, dua peranan itu berdampak positif pada perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.